Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang dan kita lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan kita Ketua Institut Studi Transportasi Jakarta Darman Tias. Pak, kita lanjutkan perbincangan kita Pak Darman Tias. Ini kesiapan operator menjalani protokol kesehatan selama perjalanan ini apakah dirasa meyakinkan keamanan penumpang mulai dari adanya tes COVID-19 dan juga sekarang ditambah sudah adanya vaksinasi, Pak. Seperti apa? Kalau kesiapan operator sih saya kira sudah cukup ya, gitu. Karena kan operator ini sudah banyak belajar dari penanganan COVID selama 1 tahun terakhir ini. Nah untuk tes saya kira saya sarankan kalau yang bis itu lebih baik pakai Genus saja, Genus yang lebih murah ya, sesuai dengan daya beli pengguna bis gitu. Di kereta pun sekarang kan juga ada dua, ada Genus sama antigen gitu ya. Tapi kalau untuk bis saya kira cukup Genus gitu. Nah syukur-syukur kalau saya usulkan sih tesnya itu ditanggung oleh pemerintah gitu. Pemerintah bisa menggratiskan vaksinasi untuk driver ojol, masa nggak bisa menggratiskan untuk tes Genus untuk calon penumpang bis yang de facto itu adalah masyarakat golongan bawah gitu. Jadi bisa saya kira pemerintah, karena ya harga Genus sama harga vaksin jauh lebih mahal harga vaksin gitu. Jadi kalau bisa menggratiskan vaksin untuk driver ojol, maka tentu bisa menggratiskan tes Genus untuk pengemudi maupun penumpang bus, gitu, jarak jauh. Baik Pak Darman Tias, ini pembatasan jumlah penumpang sebesar 70%. Apakah ini hasilnya yang didapat para operator, apakah cukup untuk menutupi operasional armada? Ya biasanya kalau pembatasan penumpang itu akan terkait juga dengan tarif yang dikenakan kepada penumpang atau ada subsidi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya jumlah penumpangnya dibatasi maksimal 30%, tapi tarif tidak boleh naik dan pemerintah juga nggak memberikan subsidi, saya kira memang nggak fair gitu ya, tidak fair dan saya kira akan merugikan operator gitu. Tetapi kalau misalnya kapasitasnya dibatasi 30%, pemerintah memberikan keleluasaan untuk naik tarif, nah itu baru fair. Atau sebaliknya kapasitas dibatasi, tarif tidak boleh naik, nah pemerintah memberikan subsidi. Itu menurut saya jauh lebih bagus gitu. Kira-kira gitu Mbak Lydia. Baik, Pak, ini adakah kemungkinan untuk pelarangan mudik dilakukan pemerintah? Bagaimana kemudian nanti mudik itu diperbolehkan tanpa membuat adanya penularan baru, Pak? Ya kalau saya cenderung sebaiknya pemerintah itu harus konsisten gitu loh. Selama COVID-nya itu masih ada, sebaiknya jangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan langkah-langkah menangani COVID, gitu ya. Iya. Jadi kita semua tahu kalau liburan itu bisa menjadi gelombang baru penularan COVID, maka ya jangan membuat kebijakan yang membuat orang itu beramai-ramai dan nanti terjadi kerumunan, entah itu di rest area, entah itu di tempat-tempat hiburan, atau juga di rumah tangga karena bersilaturahmi kan gitu. Jadi sebaiknya ya kalau saya jujur ya pemerintah mestinya konsisten seperti tahun lalu, tidak boleh mudik gitu. Bahwa nanti akan secara personal akan ada, ya biarkan gitu loh. Tetapi kebijakan resminya itu tidak boleh mudik gitu.
Baik, Pak. Kenapa? Itu dua konsekuensinya beda. Kalau pemerintah mengatakan bahwa diperbolehkan mudik, maka pemerintah harus menyediakan aparat untuk menyelenggarakan angkutan umum itu, untuk menyelenggarakan angkutan mudik. Tetapi kalau tidak diizinkan tapi pemerintah tidak melarang orang mudik, itu konsekuensinya beda. Itu kan urusan masing-masing, gitu loh. Kalau ada apa-apa, pemerintah nggak dipersalahkan, gitu. Kalau saya, gitu. Baik, Pak Darman Tias, ini apa mungkin pergerakan ataupun mobilitas pemudik dibagi menjadi dua bagian? Misalnya ada perjalanan pagi, hanya pagi saja, dan perjalanan hanya malam saja, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Ya agak susah ya kalau sudah diperbolehkan, kita tidak bisa membatasi perjalanan orang pagi atau malam gitu, nggak bisa saya kira. Makanya menurut saya lebih baik keputusannya itu harus tegas, lurus, gitu ya. Tidak boleh mudik, udah titik gitu. Kalau boleh mudik dengan catatan-catatan, termasuk hanya boleh berangkat, harus ada pembagian berangkat pagi dan siang dan sebagainya, itu tidak menjamin tidak adanya kerumunan. Kenapa? Karena kalau ternyata yang berangkat pagi dan malam itu sama-sama rame, kan tetap akan terjadi kerumunan di tempat-tempat rest area, rumah makan, atau tempat-tempat peristirahatan. Kira-kira gitu. Baik, Pak, tadi Bapak menyebutkan tidak dimungkinkan jika dilakukan pembatasan waktu seperti itu. Apakah hanya perjalanan di pagi saja ataupun di malam? Lalu, apakah ini juga sama berlaku dirasa tidak mungkin jika dilakukan pembatasan terhadap armada, Pak? Misalnya untuk keberangkatan menggunakan bis, ini armada yang disediakan hanya bersekitar, misal hanya ada 50 perjalanan dalam sehari, Pak. Justru kalau mau menjaga social distancing, harus diberangkatkan bus yang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya orang tidak berebut untuk mendapatkan tempat duduk, gitu. Jadi mereka yang mau mudik itu dijamin bahwa mereka akan memperoleh tempat duduk yang nyaman dan selamat, gitu. Nah itu kalau tidak ada pembatasan jumlah kendaraan yang dioperasikan. Baik, Pak Darman Tias, ini salah satu poin pemerintah untuk tidak melarang mudik adalah menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, dan juga udara. Jaminan seperti apa yang harus ditawarkan pemerintah, dan ini apakah realistis, Pak? Enggak, kalau pemerintah itu seperti yang saya katakan tadi, mengeluarkan kebijakan ini dari sisi transport ya, memang nggak ada masalah gitu loh. Artinya sarana yang tersedia itu sangat cukup gitu. Jaminannya apa? Jaminannya karena selama belum pandemi mereka sudah memiliki armada yang memadai gitu. Dan selama pandemi ini armada-armada itu dipelihara dengan baik gitu, tapi tidak dioperasikan. Kira-kira gitu. Baik, Pak Darman Tias, ini masihkah ada waktu pemerintah punya waktu untuk mengkaji ulang kebijakan mudik ini? Apa saja yang menjadi catatan-catatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah, Pak? Ya kalau kita lihat waktunya, itu kan masih sekitar 1,5 bulan. Iya. Dengan menurut saya masih cukup lah gitu. Kalau misalnya pemerintah mau membuat kebijakan tidak ada mudik gitu atau ada larangan mudik gitu, itu masih cukup gitu karena sosialisasi ke masyarakatnya masih cukup leluasa. Tetapi kalau keputusan tidak boleh mudik itu nanti diberlakukan H-7 misalnya, memang tentu berbeda. Itu akan terjadi kekacauan. Tapi kalau sudah diumumkan sejak ini, saya kira nggak akan terjadi kekacauan. Kira-kira gitu. Baik, Pak Darman Tias, pernyataan terakhir sebagai closing statement, himbauan kepada masyarakat seperti apa, Pak, terkait dengan kebijakan mudik Lebaran 2021 meskipun pemerintah ini tidak melarang adanya mudik, Pak?
Ya gini, sekarang kan pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi ya, gitu lah. Tapi kan kita juga tahu bahwa eh, efek dari vaksinasi itu baru akan dirasakan 28 hari setelah vaksinasi kedua. Nah, kalau misalnya banyak di antara pemudik itu yang mendapat giliran vaksinasi menjelang puasa atau menjelang mudik, kan berarti belum vaksinasi yang kedua. Artinya apa? Kondisi mereka sebetulnya masih cukup rentan. Karena itu meskipun sudah divaksin, kalau itu baru pertama dan diperbolehkan mudik, jangan otomatis lalu mudik, gitu loh. Iya. Jadi mudiklah dengan pertimbangan kesehatan yang utama. Bukan karena sudah divaksin, bukan karena diperbolehkan mudik, bukan begitu. Tetapi apakah tubuh saya cukup fit untuk melakukan perjalanan mudik? Kalau enggak, meskipun saya sudah divaksin, meskipun pemerintah membolehkan saya melakukan mudik, lebih baik saya tidak mudik. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Darmantias ini atas informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Nusantara TV, Pak. Ya, sama-sama.